ya. Babonnya itu pasal 310 KUHP. Oh iya. Itu Ntar babon. mengacu ke sana. Iya, mengacu ke sana. Jadi kalau berdasarkan itu ada 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Itu. Denda 1 miliar. 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan juga ada ruqyah syariah. Dan juga kita akan berbagi manfaat apa saja yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Sahabat muslim, nah malam ini kayaknya ini harus manfaat nih, karena ini agak lain ya, sedikit. Ini kan rada-rada serius biasanya, tapi mudah-mudahan nggak serius-serius banget kita akan olah yang serius, yang bikin ngantuk atau bikin tegang, mudah-mudahan nggak terlalu ngantuk. Nah, ini pembahasan ini loh, ini kemarin kan di mana-mana, mungkin di antara kalian juga ada yang dilaporin gara-gara pencemaran nama baik gini gitu, yang ini lapor, yang itu lapor, yang ini lapor gitu kan. Saling lapor, ini ngapain dan ada apa dan kenapa gitu kan. Dan itu biasanya kita ketahui itu namanya Undang-Undang ITE. ITE itu apa? Informasi, teknologi, dan elektronik. Informasi, teknologi, dan elektronik. Nah, untuk di situ tentu kita butuh narasumber. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik. Nah, untuk itu kita butuh narasumber yang mumpuni untuk itu dan memang mengetahui tentang hal tersebut agar supaya apa yang kita bahas ini benar-benar mempunyai kejelasan gitu. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Gitu. Alhamdulillah. Oke, Mas siapa tadi? Mas siapa? Saya Arif Arianto. Oh, Mas Arif Arianto. Iya. Oke ya. Mas Arif Arianto, terima kasih sudah datang ke tempat saya, isiin waktu. Karena yang gini-gini nih kayaknya saya sendiri kan nih main gini-ginian nih kan potensinya. Iya. Dan hari gini siapa sih yang nggak pakai nggak pakai gadget gitu ya, nggak media sosial. Oke, kalau gitu karena kita memang YouTube itu mungkin kadang-kadang singkat gitu, kita langsung masuk beberapa pembahasan ya. Oke, Mas Arif, mungkin bisa dijelaskan secara agak padat dan singkat, apa sih tujuan dikeluarinnya itu Undang-Undang ITE itu, apa sih biasanya latar dan tujuannya apa tuh Mas? Undang-Undang ITE ini sebenarnya berawal dari pembahasan sejak tahun 99 ketika pasca reformasi. Terus itu ada dua undang-undang di sini. Rancangan undang-undang yaitu Undang-Undang Informasi sendiri dan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Oh, misah tadinya ya? Misah. Nah, dalam waktu dari 99 sampai ke pemimpinannya Pak SBY, itu undang-undang itu disatukan menjadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, ya. Nah, itu di tahun 2008, tanggal 21 April 2008 itu disahkan oleh DPR. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE ini. Iya, iya. Terus tujuannya sih mengatur etika dalam bermedia sosial. Karena apa? Pada waktu sebelum pembahasan ini itu marak tentang pornografi, tentang perjudian. Seenaknya aja pakai sosmed ya? Seenaknya sendiri. Jadi ada pencemaran nama baik, menghina orang seenaknya sendiri. Kebun binatang rame aja juga. Kebun binatang semua rame. Tanpa ada etika-etika yang itu. Jadi tujuan ini baik, tetapi perjalanannya sampai harus mengorbankan banyak orang sehingga ini sebagai sesuatu yang seperti biasa Mas, karakteristik buatan manusia kan begitu Mas. Iya, betul. Perlu dengan trial and error kan kayak gitu ya gitu. Seandainya saja kita bisa ini ya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Apa sih biasanya yang mendominasi yang selama ini? Lapor itu apa aja biasanya? Kan nggak semua hal ya gitu ya. Yang paling dominan itu apa sih? Biasa pelaporan. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Terus hoax kali, hoax ya? Hoax. Habis itu kayak diskriminasi SARA. SARA juga. Pencemaran nama baik, hoax, terus SARA. Ya, terus habis itu adalah penghinaan terhadap pejabat.
Oh iya ya, masuk juga ya. Ada Pejabat, santer. ya. Kurang lebih itu ya. Ya, kurang Walaupun lebih. memang sebenarnya banyak kan ya, gitu Ya. ya. Tapi yang bolak-balik tuh ini Ya. aja gitu. Nomor 1 pencemaran nama baik. Iya. Itu memang disebutnya apa sih? Gimana sih pencemaran nama baik itu? Pencemaran baik itu dalam apa ya, bahasa umumnya ya, Bahasa umumnya, bahasa gitu awam, ya, bahasa warung kopi. itu menyerang harga diri seseorang, kelompok maupun agama maupun orang yang telah meninggal pun bisa dikategorikan sebagai Oh, pencemaran. kalau dia diserang gitu ya, Iya, nama baik. menyerang harga diri, kehormatan. Harga diri, kehormatan gitu ya. Ya, itu. Oh begitu ya. Iya, Oke. Sahabat muslim, kita perlu tahu untuk hal seperti ini supaya kita tidak kalau boleh jadi kita diserang orang terus kita membabi buta bar gitu kan, padahal bisa jadi kita jadi konyol jadinya, padahal dia mancing-mancing seperti itu. Kemudian pencemaran nama baik itu menyangkut harga diri, kehormatan, itu ancamannya berapa sih kalau itu? Nah, ini kita sebelum itu kan ada berapa data yang paling banyak itu 2020 ya ini ya saya. 2020 kemarin. 2020. Ya, 2020 ini. Kalau berdasarkan Divisi Humas itu tahun 2018 itu ada 1.258 laporan. 1.200 terkait dengan pencemaran nama baik. setahun itu aja ya? Ya, setahun itu. 2019 naik lagi 1.333. Tahun 2020 ada 1.794. Tahun 2001, 2002 ini belum ada data yang 2021 maksudnya? Iya, 2021 sampai 2022 belum ada data yang belum ada data. Ya. Oh. Terus yang nominasi yang kedua adalah terkait dengan kebencian. Kebencian. Kebencian pada seseorang, kelompok, agama itu. Oke, apa ya? Kebencian itu apa sih? Maksudnya definisi kebencian itu? Kebencian itu seseorang yang menyatakan ketidaksukaan Dalam bentuk bahasa verbal, bahasa tulisan tulisan maupun ucapan, tindakan itu bisa dikategorikan itu. Oh, tindakan itu berarti gerakan mungkin? Ya. Dia mungkin nggak ngomong tapi dia sesuatu yang dikenal umum bahwa itu penghinaan gitu. Terhadap simbol-simbol agama. Oh gitu. Itu bisa juga. Umpamanya saya memegang sebuah simbol agama tertentu, terus saya miring-miringkan atau saya gitu, bisa juga sebagai kebencian terhadap. Oh bisa ya? Bisa. Saya ingat dulu ya, waktu itu kan nakal dulu ya, SMA atau kalau salah. Saya rubah pelang logo tertentu, saya pernah waktu itu dikasusin juga. Padahal saya iseng aja rubah misalnya merek sesuatu, saya coba karena dia pakai stiker, saya coba begini, saya rubah kata-katanya seperti itu, bisa kena. Bisa. Walaupun maksud dia nggak punya maksud tadi gitu. Iya. Kena juga gitu. Karena ada perbuatan. Ada perbuatan. Iya, unsur perbuatan. Kena gitu ya. Iya. Ini sahabat muslim kita mungkin mau membela agama kita, membela Islam dan lain-lain, tapi kita juga perlu cerdas dan cermat mungkin. Oke. Mengenai pencemaran nama baik. Kan ramai dilaporin. Terus kemudian orang tuh banyak minta islah gitu. Oh, saya minta maaf, kan banyak aksesnya gitu. Akhirnya minta maaf, tuh islah. Memungkinkan nggak sih kayak gitu? Dalam kebijakan Kapolri yang baru sekarang ini, itu ada namanya restoratif justice. Restoratif justice itu ketika sang pelapor dan yang terlapor itu bisa damai, maka kasus tersebut bisa diselesaikan. Apa istilahnya SP3? Restoratif justice. Restoratif justice. Ya, itu. Oh, jadi si Kapolri bikin ketentuan gitu ya yang mengantisipasi ini menjadi liar gitu ya, menjadi besar sekali gitu. Tapi kalau dalam konteks Undang-Undang ITE itu tidak berlaku. Loh, tidak berlaku. Tapi si Kapolri tadi itu? Ya. Kenapa? Karena kalau dalam kaitan itu kan terkait dengan media sosial yang banyak sekali. Umpamanya saya dengan Ustadz, saya melakukan pencemaran sendiri dengan pokoknya saya menghina Ustadz gini. Tapi itu di luar konteks di media sosial, itu kalau umpamanya Ustadz memaafkan saya, itu kasus bisa selesai. Tapi kaitannya dengan media sosial itu kan sudah dilihat oleh ribuan orang. Jadi tapi berarti pesan Kapolri tadi nggak berlaku di ITE? Ya, tidak berlaku di ITE. Lalu dia mengeluarkan itu memang bukan buat ITE? Iya, bukan untuk di ITE, tapi khusus untuk pencemaran kalau ITE terus secara bergulir? Perseorangan. Kalau ITE berarti tetap bergulir. Kalau si orang ini nyambut berkasnya? Nggak bisa, ini kan delik pidana murni. Oh, delik pidana murni bukan aduan. Oh, dia nggak perlu itu ya? Iya. Jadi terus bergulir nih? Iya, bergulir. Kena terus ya? Kena terus. Wow, subhanallah ya. Jadi, oh ya, berapa tahun biasanya sih? 6 tahun.
Denda tahun gitu. 1 miliar. 6 tahun denda 1 miliar. Iya. Oke. Ujaran kebencian tadi sudah dicontohin, misalnya dia menghina Sarah, apa kan kayak gitu. Itu kalau itu berapa tahun? Kebencian tuh. Kebencian. Kalau berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini ya, nomor 50 PUU 6 2008 dan dibuat Mahkamah Konstitusi, pasal 27 ayat 3 tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok pasal 310. Ada lagi acuannya ke sana ya. Babonnya itu pasal 310 KUHP. Oh iya. Itu babon mengacu ke sana. Iya, mengacu ke sana. Ada 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Itu. Denda 1 miliar atau 6 tahun. Iya. Kalau orang misalnya maksud itu apa sih, kalau hukum kayak itu saya kan nggak ngerti. Kalau dia bayar 1 miliar bebas? Enggak. Iya, bebas. Oh, asal dia bayar 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar banyak nggak ya? Cukup dah kalau gitu. Oke, nah kita sudah bisa agak nangkap sedikit ya. Nah, begini. Nah, mungkin antum, si penyidik dan lain-lain sekarang mungkin agak kerepotan. Iya. Kalau konteks ini yang kebencian tadi kan bisa kita sebutkan secara apa ya? Secara ini kebencian itu kita bisa tahu secara umum adalah ini. Sedangkan dalam agama, contoh, UAS bilang misalnya, dia bilang tanya tentang jin, boleh nggak naruh patung kan kayak gitu, katanya ada patung, di dalam patung ada orang Islam memang benar, para ulama ngasih tahu di dalam patung itu bersembunyi setan kan seperti itu misalnya, kan jadi akhirnya dia mau dilaporin dan lain-lain. Untuk konteks agama sendiri gimana, Mas? Agama itu kan biar gimana, memang kayak mohon maaf ya, di dalam Al-Quran misalnya kan dalam itu disebutkan sampai nyebutin nama mereknya gitu ya, walan tardoan kal yahudu walan nasoro, sekali-kali Yahudi dan Nasrani nggak akan benar kan kayak gitu. Terus kemudian laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu, atau laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salah, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu satu di antara yang tiga kan gitu. Tersinggung orang kan dibilang kafir kata itu. Kalau konteks ini gimana, Mas? Kalau dalam konteks ini kan beliau ini ustadz dan ulama ini kan dalam konteks dakwah ya dalam lingkungannya sendiri. Kecuali ulama dan itu datang di tempat ibadah lain mengatakan seperti itu, jadi itu bisa dimasukkan dalam kategori pencemaran nama baik. Oh, kalau dia bicara di internal. Kalau internal oke lah, di masjid dan ini direkam terus diupload ke YouTube nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu yang upload ke YouTube itu yang jadi masalah. Itu kan dia. Bukan pihak ulama dan ustadznya itu, tapi orang yang mendistribusikan ke media, itulah yang akan dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu. Orang yang upload itu? Iya, upload dan mendistribusikan itu akan. Oke, Mas, sekarang gini. Dalam konteks begini, ada orang memang kerjanya mencaci, mengapa, terus kemudian selama ini tidak diketahui oleh orang. Suatu ketika dia gemas kan, dia rekam, dia pengen orang tahu, dia upload ke sana, malah dia yang kena dong nanti ya. Iya, sahabat Muslim, kalaupun ada sesuatu hal yang terkait dengan kebencian pada seseorang, ketidaksukaan pada seseorang, tolong tahan dulu, jangan senang untuk mengupload dan mendistribusikan sesuatu. Baik itu ucapan atau tulisan maupun tindakan, karena ini akan berpengaruh pada serangan balik ya? Serangan balik pada kita sendiri ataupun akan merugikan diri kita sendiri. Jadi dalam konteks ini saya menghimbau kepada semuanya untuk bijak dalam bermedia sosial dan menjaga etika dalam bermedia sosial apapun itu. Jadi karena memang ketentuannya udah begitu gitu. Kecuali emang udah siap mungkin ya. Ya, kalau umpamanya udah berani, bodoh amat gitu. Silakan. Tapi konsekuensinya tentu pasti ada gitu. Iya, konsekuensinya artinya dia yang bodoh amat itu maksudnya dia udah siap dengan konsekuensi gitu. Pembelaan dia mungkin sudah militansinya tinggi. Ya udah itu pilihan masing-masing mungkin kan seperti itu. Sudah dapat kita poinnya tadi, jadi untuk berhati-hati dalam hal seperti itu. Tapi kalau dia konteks dakwah dia sendiri, dia tidak diumumkan kan seperti itu gitu. Jadi kalau kayak saya bikin YouTube gini atau apa itu resiko sebenarnya besar ya. Saya bikin YouTube gini, saya dakwah Islam atau apa itu gimana? Semua perbuatan ini pasti ada resiko, Ustaz. Tapi kan kita harus berhati-hati dan bijak.
Bijak dalam Kayak saya artian- ini bikin Ya. ini kan konten-konten gini ya. Jadi kan ya Konten agama itu kan banyak dakwah juga sekarang kan ya seperti dakwah itu. itu. Jadi harus bijak lah. Oh ya, ya. Jadinya kita memang milah-milah juga gitu ya Ya. kalau ini. Baik. Oke. Nah, menarik nih tentang hoax. Kategori hoax itu apa? Hoax, kabar bohong. Kabar bohong itu. Definisinya dulu, kemudian batasan hoax itu apa? Nah, terkait dengan pengertian hoax dijelaskan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Serta pada ayat 2 di pasal yang sama lebih detail menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, Ya. permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax yang termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE ini akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Semua 6 dan 1 miliar ya semuanya? Iya. Kurang lebih ya, tiga-tiga Iya. ini yang paling banyak ini? Iya. Oke, gitu. Tadi apa aja sih yang terbaca tadi apa aja? Hoax itu menyebabkan kebencian, menyebabkan apa gitu tadi ya? Menimbulkan kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas sara. Sara. Oh, berarti kalau konteks yang lebih ringan ya, kalau sara kan memang berat banget. Kalau kayak COVID kemarin ini suntikan ini bahaya itu kena juga tuh ya? Bisa kena. Kena ya? Iya. Itu terkait dengan undang-undang tentang kesehatan. Oh, kesehatan. Tapi masuk ke sini juga kali ya? Ya, Hoax masuk gitu? juga Masuk gitu. ya? Nanti akan berlapis. Oh, jadi Pasal. lapis tuh kalau gitu jadi Iya, ya? pasal Di berlapis. UU kesehatan dia kena, Kena, di gini kena. Undang-Undang ITE. Kalau di sini 6 tahun, nanti sini 6 tahun jadi 12 tahun gitu. Nah, ya nanti kan tergantung apa putusan majelisnya seperti apa. Unsur dakwaannya itu akan berlapis. Lebih kemana gitu Ya. ya? Lebih kemana gitu? Tapi babonnya di pasal 310 KUHP itu. Wow. Oh, Jadi saya himbau kepada rekan-rekan sekalian yang masih aktif di dunia media sosial, mohon kiranya untuk berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Iya. Saya ini ya, saya menampilkan konten ini tidak dalam rangka kita tidak boleh bela agama, kita tetap wajib bela agama itu, Iya, amar ma'ruf nahi nggak munkar itu nggak boleh itu. Cuman maksudnya kita ngomong gini karena ini adalah realita keadaan di mana kita keadaannya sedang demikian gitu, Iya. seperti itu. Oke, baik tadi sahabat muslim tentang bahwa kita memang tetap kita harus membela Islam, tapi nggak mungkin lah kita jangan kita kemudian darder akhirnya Islam juga tidak ngangkat gitu ya. Terus kita keburu juga habis tenaga kita, artinya bermain cerdas lah seperti Iya. itu. Kita bermain cerdas. Wajib tapi amar ma'ruf tetap wajib. Tetap wajib. Dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian semampu kalian. Perhatikan baik-baik ya. Saya disclaimer di sini bukan berarti melemahkan supaya tidak nanti di komen diberikan segala macam biar kayak gitu, masya Allah. Oke, sahabat muslim, kabar hoax. Nah, tapi kalau misalnya dia dituduh kabar hoax kan misalnya gini, mainstreamnya mengatakan ini virus gini-gini, tapi kemudian ada lagi yang membawa dari sumber resmi dari orang ahli, profesor dan ini mengatakan misalnya kayak COVID itu anu gitu kan, bahwa vaksin itu kan sebagian bilang vaksin itu bahaya gitu kan, bahaya kata ini bisa kena delik kan dia karena dia melawan apa gitu. Ternyata dia bawa lagi data valid gitu ya, sumber valid itu nanti paling diadunya di pengadilan mungkin. Iya, di pengadilan. Dia Tapi dia tetap kena di Undang-Undang ITE. Kalau gitu? dia menyebarluaskan dan mendistribusikan informasi itu ke media sosial. Kalau dia benar ternyata? Benar atau tidaknya kan nanti diuji di pengadilan. Oke, kalau ternyata di pengadilan dia benar, sumber itu benar, berarti dia nggak kena ya? Iya. Dibebaskan ya? Iya. Oh gitu. Tapi wah, seberapa jauh kita bisa bawa kabar dari sumber itu kan nggak mudah gitu ya? Kan panjang prosesnya. Proses panjang ya. Iya. Wow, masya Allah. Ini itu penting sekali ya untuk ini. Oke,
saya minta penjelasan tentang pelanggaran ITE misalnya seperti hak cipta. Ini kan banyak juga. Hak cipta itu apa sih? Hak cipta, kemudian muatan perjudian, terus hacking gitu. Itu gimana? Nah, itu kan masuk dalam beberapa, saya sebutkan aja ya tentang ada beberapa yang sering terjadi di Undang-Undang ITE ya. Ya, tentang hak cipta tuh ya. Banyak Ustadz, ada beberapa, bukan hanya hak cipta dan itu. Banyak pasal 45 ayat 1. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar untuk atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Asusila. Nah, pertama, asusila. Yang kedua adalah pasal 45 ayat 2. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar atas penyebaran berita bohong. Pasal 45 ayat 3, hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar atas ancaman penyebaran informasi elektronik yang bermuatan ancaman kekerasan. Jadi kalau pokoknya ada ancaman kekerasan, pembunuhan, itu kenanya 12 tahun. Oh, gede banget. Nah, pasal 46 ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain. Hacking. Itu hacking. Berapa hackingnya? Hacking itu 6 tahun dan denda maksimal 600 juta. Oh. Terus pasal 46 ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 700 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintahan atau pemerintah daerah. Umpamanya ada orang yang ingin membobol situs itu. Terus pasal 46 ayat 3, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 800 juta atas penerobosan atau penjebolan terhadap sistem pengamanan komputer. Siapa aja ini? Siapa aja, tanpa kecuali, baik itu individu maupun pemerintah. Terus pasal 47, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 800 juta atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain. Pasal 48 ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar atas pengerusakan dokumen elektronik milik orang lain. Dan pasal 48 ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 3 miliar atas pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak scamming. Pasal 48 ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar atas perbuatan membuka akses informasi elektronik dan sifatnya rahasia, membobol email, membobol punya orang tuh ya? Punya orang, itu kena. Pasal 49, hukuman pidana paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik. Pasal 50, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar atas perbuatan memfasilitasi perangkat keras ataupun perangkat lunak untuk pelaku pelanggaran. Pasal 51, hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik. Kalau hak cipta itu masuk ke ITE nggak sih? Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Oh, gitu ya. Pelanggaran ITE yang muatan perjudian juga ada kan? Ada. Dia kayak ini ITE juga yang lagi rame nih ya, Crazy Rich nih. Bukan, beda. Itu kan perjudian kan? Bukan, beda. Bukan. Oh, beda. Beda. Itu masuk OJK itu, Ustaz. Oh, OJK tuh ya. Tapi hoax-hoaxnya dia ini bisa kena juga mungkin ya? Bisa aja dimasukin pasal situ? Iya, pasal itu bisa. Bisa aja kan, karena muatan perjudiannya ada dia kan seperti itu kan? Oh, baik. Nah, sedikit nih, oke, terakhir nih yang menarik. Tadi kita sudah cukup ini. Kalau terorisme itu apa sih batasannya, batasannya, terus kemudian garis batasnya atau definisinya apa sih? Kalau terorisme belum masuk dalam konteks ITE, Ustaz. Oh, enggak ya? Ya, belum masuk. Jadi bukan ya? Kalau umpamanya di ITE sendiri itu berbicara pada cybercrime-nya. Cybercrime-nya. Kalau untuk teroris sendiri itu ada terpisah. Ada undang-undang terpisah, undang-undang teroris. Ya, baik. Jadi gitu. Paling kalau misalnya nanti dianggap dia bagian dari terorisme terus masuk ke ITE, itu mungkin kena di ITE juga, kena di ITE juga gitu. Hasilnya berlapis kayak tadi ya. Oke, kayaknya kita mendapatkan ya beberapa tadi bahwa tentang
pencemaran nama baik nomor satu paling banyak, kemudian kabar bohong, hoax itu paling banyak ya. Kemudian juga apa tadi hoax, kemudian kebencian, ujaran kebencian, kemudian tiga yang terbanyak itu pulang baliknya sebenarnya ini ya. Kebencian itu luas mungkinnya ke sara, ke apa gitu ya, seperti itu. Nah, yang tadi antum sebutkan, apakah ini semua yang disebut tadi delik pidana murni kata antum tadi? Delik pidana murni. Jadi nggak perlu ada aduan, siapapun melihat seperti itu bisa dikasuskan gitu ya? Bisa. Jadi udah masuk ke sesuai apa yang diundang-undangkan gitu ya. Orang tuh bisa langsung dikasuskan dan berarti nggak ada islah di situ ya? Nggak ada. Restoratif justice-nya tidak berlaku karena sudah distribusikan dan sudah dilihat oleh banyak orang, dan itu kan sangat merugikan kepentingan. Jadi yang restoratif justice itu misalnya kita maki dia nih, ada beberapa saksi gitu ya. Ada beberapa saksi tetangga lihat gitu, kurang ajar lu keluar kebun binatang sesuatu yang satu bisa melaporkan dengan apa gitu ya. Kasus pencemaran nama baik juga bisa. Kemudian dia ancaman kekerasan dan lain-lain misalnya gitu ya. Tapi skupnya kecil gitu. Lalu dia laporkan ke sana. Kemudian terjadi islah bisa itu. Bisa. Masuk restorasi tadi. Bisa. Oh, jadi batasannya itu kalau upload dan distribusi itu. Distribusi dan upload. Kalau sepanjang masih omel-omelan, bentrok ucapan maki-makian gitu ya, di luar media sosial, nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu pun artinya bisa dikasuskan kalau kita ribut sama tetangga gitu. Tapi ternyata bukan kita yang mulai, mereka yang mulai gitu kan. Lalu dia maki-maki dan mengancam itu, kalau memang dikasuskan itu bisa juga. Bisa. Alhamdulillah sahabat muslim, nampaknya walaupun singkat ada yang bisa kita tangkap. Selebihnya silakan antum kalau mau komentar di bawah apa yang mesti kita tambahkan dan lain-lain, hal yang bisa bermanfaat yang kita bisa bagikan supaya kita bisa safe dan baik dalam bermedia sosial. Pembelaan tetap dilakukan, kemudian kita berdakwah tetap kita lakukan, tapi kita juga perhatikan sesuatu yang kita bisa bermain cantik dan bermain cerdas di sini. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.